Ya, selamat datang di Muda Merdeka, ruang santai tapi bermakna untuk kamu yang ingin hidup lebih merdeka. Dari tekanan, dari kebiasaan buruk, dan tentunya dari narkoba. Hari ini kita ngobrol bareng sosok inspiratif yang gak cuma paham tentang bahayanya narkoba di kalangan anak muda, tetapi juga memiliki ilmu agama yang Masya Allah dan Masya Allah. dan eh, yang luar biasanya beliau ini turun langsung ke lapangan menyuarakan perubahan dan memimpin sebuah gerakan penting di Kota Bandung. Ya, bersama kita ada Kang Hendra. Kang Siap. Hendra, Damang. Alhamdulillah. Sama-sama Kak. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ini kenal udah lama, Iya, kenal kenal. dari sebuah organisasi di daerah dan alhamdulillah bisa dipertemukan di pembahasan di acara kita kali ini di Iya. ngobrol muda merdeka. Kang Hendra boleh mungkin menceritakan atau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Siap. Terima kasih banyak untuk Kang Rehan sudah mengundang saya dalam kegiatan podcast ya Kang ya. Iya, betul. Suatu kebahagiaan dan suatu hal yang apa ya, saya apresiasi gitu kan untuk kegiatan hal yang demikian. Untuk perkenalannya, nama saya Hendra Bambang Farijal, dan domisili saya di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Lembang. Terus juga untuk saat ini kesibukan yaitu saya itu sedang menyiapkan ataupun akan sidang akhir. Wah, Masya Allah. Ya, sebentar lagi mohon doanya kan. Semoga lancar dan Amin. sukses kan. Dan alhamdulillah juga sekarang ada usaha kecil-kecilan lah di rumah gitu. Walaupun nggak besar tapi istilahnya sudah merintis lah dari sekarang gitu. Terus juga ya tadi disampaikan aktif ataupun eh, mengikuti satu kegiatan organisasi khususnya di Kipan Kota Bandung seperti itu Kang. Menarik ya Kang. Terkait Kipan sendiri nih kan, ini topik pembahasan kita akan merujuk kepada pembahasan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dan alhamdulillahnya Kang Hendra ini sekarang menjadi ketua Kipan ya Kang ya. Insya Allah ya diamanahinya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Kipan itu apa sih Kang? Oke, kita bahas dulu terkait singkatan gitu ya. Ya, betul. Karena kan masih banyak yang awam gitu. Kipan itu apa sih gitu ya? Nah, kalau dari singkatannya adalah Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Yang dimana Kipan ini tuh dibentuk ataupun lahirnya di tahun 2018 bulan Oktober. Dan di Kipan Kota Bandung khususnya kita dilantik di tanggal 24 April 2024 gitu, seperti itu. Dan untuk spesifik kegiatan kita itu memang kita tuh wadah untuk anak muda yang bergerak di bidang kesosialan dan kemanusiaan. Khususnya kita tuh terfokus di P4GN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Seperti itu Kang. Jadi semua orang bisa join? Bisa. Atau ada harus mahasiswa atau untuk bagaimana? itu umuran pemuda di sekitar 16 tahun sampai 30-an gitu. Karena kan kader inti pemuda. Yang bapak-bapak beda lagi itu. Beda cerita ya. Menarik. Langsung saja mungkin kepada topik utamanya. Ya. Kan narkoba ini cukup marak, ya betul. Disalahgunakan khususnya umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung sendiri mungkin banyak isu-isu, banyak berita-berita tidak enak dari penyalahgunaan narkoba, terutama dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh para anak muda, remaja dari kalangan SMP mungkin, dari SMP itu sudah ada Kang, dari SMP, dari SMK dan seterusnya. Nah, pandangan Kang Hendra sendiri seperti apa sih melihat kejadian fenomena yang cukup tidak mengenakan ini? Iya, betul. Ya termasuk kita juga ya sebagai anak muda ini. Betul. Ya bukan hanya yang lain lah, mungkin orang-orang terdekat kita gitu ya, ada yang menggunakan gitu kan. Ini menjadi suatu hal yang harus kita intenskan atau suatu hal yang kita anggap serius gitu ya Kang ya. Karena ini
namanya itu akan melibatkan ataupun ini menentukan gitu ya masa depan bangsa Indonesia ke depannya gitu khususnya. Nah, kalau di Kota Bandung tersendiri kan memang grafik terbesar tuh sekitar 72% kurang lebih gitu ya. Pengguna terbanyak tuh yaitu anak muda, itu adalah mahasiswa ataupun anak sekolah gitu. Jadi memang narkoba ini tuh tidak memandang umur ataupun namanya itu pekerjaan gitu ya. Dari tingkat SD sudah ada gitu ya. Saya survei gitu ya, ternyata ya ada nih anak SD, SMP ya tidak memandang kalangan lah, dari kalangan pejabat, dari kalangan masyarakat gitu. Tapi yang disurveikan tuh yang terbanyak tuh emang anak muda gitu di Kota Bandung tuh. Karena kan Kota Bandung juga salah satu kota ataupun kabupaten yang tertinggi di Jawa Barat penggunanya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang sangat kompleks lah Kota Bandung ini tuh gitu ya, terutama permasalahan kenarkobaan ini seperti itu. Kan tadi menarik nih, ada kalangan bahkan dari SD sendiri. Betul. SMP dan SMK itu biasanya narkoba yang digunakan itu jenisnya apa aja sih? Nah, sebentar. Kalau saya menemukan data, ini secara keseluruhan ya, mungkin data nasional, narkoba yang sering digunakan itu yang pertama ganja kan. Ganja itu mencapai 55%. Kemudian disusul dengan ekstasi itu 16%, dan yang ketiga yaitu sabu dengan 12%. Kalau di Kota Bandung sendiri gimana? Kalau di Kota Bandung, terutama buat pelajar tuh yang sering ketahuan itu adalah tramadol. Jadi itu jenis obat-obatan gitu tuh. Jadi yang memang gampang diakses gitu kan sama anak muda, dan memang murah juga gitu kan. Dan itu pun memang untuk transaksinya itu emang sangat mudah gitu. Biasanya di warung-warung ataupun di apotek juga hampir ada gitu ya. Jadi memang kamuflasenya ataupun kelihatannya tuh emang warung gitu ya. Tapi ya begitulah akal-akalannya gitu ya. Seperti itu sih kan. Kalau dari ganja sendiri itu banyak juga atau enggak? Nah, kalau ganja juga banyak, cuman memang penggunanya banyaknya bukan kalangan pelajar karena memang lumayan mahal juga ya untuk ganja itu gitu kan. Jadi yang memang mudah diakses tuh ya itu tramadol gitu. Ya efeknya nggak jauh beda sama ganja gitu kan, ataupun ekstasi dan sebagainya gitu. Versi light merakyat gitu. Betul. Nah, kemudian yang menjadi pemicu awal para remaja ini mencoba-coba masuk ke dalam mengkonsumsi narkoba itu biasanya karena apa saja sih penyebabnya kan? Ya banyak sih, tapi yang memang banyaknya itu adalah pertama itu coba-coba. Penasaran yang sangat tinggi gitu ya, ingin mencoba gitu kan. Yang namanya muda kan segala sesuatu pun dicobain, padahal itu walaupun hal yang buruk juga gitu ya. Itu anak muda gitu ya, penasaran yang sangat tinggi. Terus juga memang faktor utama juga ada namanya faktor lingkungan. Oh iya, lingkungan. Jadi teman pun memang berpengaruh gitu ya. Ada peribahasa kalau kita berteman dengan tukang parfum nih, kita akan bawa wanginya gitu ya. Terus kalau memang kita berteman sama tukang sampah, mohon maaf gitu ya, ke bau-baunya gitu kan. Jadi memang sangat berpengaruh nih teman ini tuh gitu ya. Terus juga memang merasa keren gitu ya, pakai narkoba. Ini zaman now lah gitu ya, anak muda gitu kan. Sudah biasa, tapi kan nggak demikian gitu ya, ketika ingin keren tuh gitu ya, nggak harus pakai narkoba gitu, seperti itu. Jadi jatuhnya kalau itu mah ingin diapresiasi atau ingin dipandang keren aja ya? Nah, padahal nggak keren kan. Iya, betul. Lanjut Kang, terkait adanya isu-isu tentang penyebaran atau penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Bandung, ini berpengaruh nggak Kang kepada penurunan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama? Karena kan ini bisa menyebabkan turunnya struktur sosial budaya di kalangan masyarakat, khususnya anak muda, kemudian menurunnya akal dan iman seseorang. Betul. Bagaimana? Ya, kalau berbicara berpengaruh, sangat berpengaruh gitu ya. Narkoba ini terutama generasi muda.
entah dari segi keagamaannya, moralnya gitu ya, Iya, terus iya. juga dari segi kebudayaannya. Iya. Karena kan banyak ya kasus-kasus gitu kan, yang dia memakai narkoba sampai ngebacok orang tua gitu ya, Ngeri. sampai ya teman juga kan dibunuh gitu dan sebagainya. Karena kan ketika dia makin narkoba kan hilang akalnya Tidak gitu, sadar ya? tidak sadar gitu ya. Karena efeknya kan halusinasi gitu kan, efeknya juga ketenangan, efeknya juga ya dia apa ya? Ketika halusinasi sangat tinggi gitu. Jadi apapun yang di depannya ya dia gak memikirkan itu Iya. orang tua ataupun dia saudaranya gitu ya. Jadi ketika memang dia ingin A ya harus A gitu kan. Iya. Ketika dia tidak tercapai suatu yang diinginkannya ya apapun bisa dilakukan gitu ya. Karena tidak ada apa maksudnya tuh narkoba itu membuat seorang itu tidak terkendali gitu. Iya, hilang akalnya, Betul. Apa? Akalnya hilang, Jadi tidak hilang gitu kan. berpikir. Iya. Secara jadi pikiran itu ya kalau seperti hewan ya kayak hewan lah gitu kan. Iya. Ini juga merenggangkan apa? Pertemanan juga kan apa namanya? Kita juga pengguna juga jadi renggang pertemanannya jadi menghindari biasanya. Biasanya itu ya emang introvert gitu ya. Iya. Jadi antisosial gitu. Jadi Iya. dia tuh memang biasanya gitu ya, pengguna itu teh menyendiri gitu kan, nggak suka bareng-bareng gitu kan. Dan banyak juga diasingkan oleh teman-temannya. Kecuali dengan kelompoknya mungkin ya. Iya, yang penggunanya lagi cerita gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di apa? Di sisi agama sendiri melihatnya bagaimana nih? Ini sangat diharamkan ya, karena apa? Karena kan pasti efeknya merusak diri gitu kan. Ketika sesuatu hal yang merusak diri kan itu sesuatu hal yang diharamkan dan tidak dibolehkan gitu ya menyakiti diri itu. Betul. Dan itu menjadi dosa yang besar ya. Betul kan, karena emang kayak Homer aja gitu kan, memabukkan gitu kan. Seperti itu sih kan. Nah, lanjut nih kan pasti negara harus mempunyai solusi kan terhadap penyalahgunaan narkoba ini, terkhusus kepada anak muda, para remaja, para pelajar bahkan. Nah, mungkin apa sih kan yang dilakukan atau peran negara untuk melakukan pencegahan atau membuat efek jerah kepada para pengguna narkoba, terutama yang lebih bahaya mungkin pengedarnya ya? Iya, pengedar dan semuanya sih bahaya. Nah, untuk negara juga perannya gitu ya. Pasti negara pun harus bertindak tegas dan harus bersikap melawan lah terkait narkoba ini. Sebenarnya narkoba itu boleh kan? Oh iya, untuk kesehatan ya? Nah, untuk kesehatan, untuk juga penelitian gitu. Yang nggak boleh itu apa coba? Penyalahgunaannya. Oh iya. Jadi kan ya kayak di dokter sebenarnya kayak untuk membius gitu ya. Itu kan sedikitnya pakai narkoba gitu kan. Tapi tetap dengan takarannya standar kan, kalau ya. Intinya peran negara sangat penting gitu ya, terutama dalam segi penegakan hukum yang memang harus jerak gitu kan. Entah itu kepada terutama ya pengedar tadi ya. Dan sebenarnya juga ketika ada teman kita nih yang ada menggunakan gitu ya, kita jangan langsung lapor polisi dulu gitu. Ada namanya rehabilitas gitu. Jadi rehabilitas itu teh kita lihat dulu nih, apakah teman kita ataupun saudara kita itu dia sudah ini baru coba-coba ataupun dia itu baru sudah kecanduan gitu ya. Ya ada tahap-tahapannya gitu. Betul. Ketika memang dia itu baru coba-coba nih, kita juga bisa merehabnya dengan cara apa? Mengajaknya gitu kan. Ayo diingatkan lah. Jadi membentuk komunitas-komunitas positif kan. Jadi mengalihkan fokusnya agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Jadi terus ya kita bisa lah dirangkul dan sebagainya, kasih motivasi. Terus ketika memang sudah kecanduan nih, baru kita misalnya minta bantuan ke BNN Kota Bandung ataupun BNN sekitarnya. Alhamdulillah juga dari Kipan pun sudah bermitra gitu ya sama BNN Kota Bandung, sehingga ketika memang ada saudara nih ingin rehab ataupun ya ingin konsultasi bisa gitu. Jadi kita pun seandainya pada tugas kita mengedukasi dan sosialisasi, menyadarkan
anak muda supaya tidak menyalahgunakan narkoba, kita pun mengadvokasi, mendampingi ketika ada seseorang yang ingin sehat gitu ya, dan terbebas dari narkoba. Oh jadi Kipan ini sudah Mitra. bermitra dengan Ya, BNN, Badan betul. Narkotika Nasional. Selain BNN, kita banyak sejauh ini kan, kalau dari pemerintahan, dari kemarin kita udah berkegiatan sama Pak Wakil Wali Kota Kang Erwin, terus juga dari anggota dewan hadir juga, terus dari Satres Narkoba Kota Bandung. Jadi ketika ada yang menggunakan dan ditangkap ke polisi gitu ya, bisalah nanti konsultasikan ke beliau gitu kan, baiknya seperti apa gitu kan. Jadi ada orang dalamnya lah. Terus juga dari yang banyak kegiatan tuh kita sama Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung gitu ya. Karena kan memang intensnya kita juga di kepemudaan gitu ya. Cuman yang terfokusnya kita ke narkobanya gitu. Banyak sih. Jadi banyaknya itu emang kita tuh kolaborasi kan sama organisasi di Kota Bandung, komunitas gitu kan. Dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Kota Bandung gitu. Iya, betul. Dan kita pun suka kegiatan roadshow tuh ke kampus gitu kan, beberapa universitas pernah kita adakan penyuluhan gitu ya, terus juga ke sekolah-sekolah, panti asuhan dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah kan apa ya, solusi yang bisa efektif memberantas narkoba kan khususnya di Kota Bandung sendiri nih, untuk secara umum mungkin hukum dari negara itu mungkin seperti apa, misalkan meningkatkan meningkatkan hukuman agar bisa terjadinya efek jerah, kemudian meningkatkan atau harus mengaktifkan kembali edukasi atau pencegahan yang dilakukan. Itu seperti apa? Solusi ya, berbicara solusi ya, betul tadi kita pun harus mengefek jerahkan ataupun menambah hukuman supaya jerah gitu ya kepada pengguna ataupun pengedar. Tapi yang terpenting, narkoba ini solusinya itu adalah kita hadapi ataupun lawan bersama. Dalam artian, dan narkoba ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas polisi gitu ya, bukan hanya tugas BNN, tapi ini tugas kita bersama gitu. Dari masyarakatnya, dari penggiat anti narkobanya, dari pemerintah. Jadi kita harus namanya bersinergi gitu. Berkolaborasi untuk menuntas penyalahgunaan narkoba ini gitu. Jadi menyiapkan wadah komunitas kreatif mungkin ya, seperti bisa itu, gitu kan, komunitas untuk kebudayaan, bisa gitu, musik, apapun lah ya. Ya, jadi ya tadi juga sebenarnya Kipan Kota Bandung juga bukan hanya penyuluhan gitu ya, tapi juga kita ada bidang-bidangnya nih ketika memang dalam segi kewirausahaan. Jadi ketika memang ada yang pengguna nih, dia ingin mengembangkan wirausahanya, dia ingin berbisnis, itu bisa di sana gitu, ada departemennya yang memang mengolahnya. Juga dari segi minat bakat gitu kan, biasanya kan anak muda kan banyak nih cita-citanya gitu ya, entah itu ingin jadi pemain sepak bola dan sebagainya, itu bisa disalurkan ke minat bakat. Dan kebudayaan itu sama, kayak yang dia bisa nari, bisa silat dan sebagainya lah, bisa untuk dikembangkan gitu ya, seperti itu. Jadi bisa dibarengi, didampingi ya gitu. Nah untuk agama kan juga sangat penting ya. Betul. Nah di agama ini harus harus sering-sering diadakannya kajian. Betul. Mungkin kajian yang mudah diakses melalui sosial media, Instagram, TikTok dan YouTube, agar agar anak-anak muda itu bisa tersadarkan dari gelapnya dunia hitam mungkin ya. Betul. Nah, untuk nilai keagamaan juga kita pernah mengadakan kegiatan sholawat anti narkoba. Jadi dalam kegiatan tablik akbar gitu ya, di sana dihadiri 1.500-an gitu ya, banyak lah satu desa gitu kan. Di sana juga kita selain daripada kegiatan keagamaan ada ceramah, ya kita juga ada edukasi gitu kan, jangan sampai ya entah itu orang tuanya, orang atau anaknya gitu ya, dia menyalahgunakan narkoba ini. Karena memang penting juga kan, bukan hanya orang yang bersangkutannya saja, tapi
kayak orang tua juga harus bisa mengedukasi, bisa memberikan suatu apa ya, kayak arahan ataupun motivasi gitu. Karena kan emang penting gitu kan sebagai orang tua gitu kan, orang terdekatnya. Karena emang ya madrasah atau sekolah pertama bagi anak itu kan dari keluarga sendiri Betul, kan. ya. Jadi perlu juga menciptakan kerangka keluarga yang betul-betul bisa menjadi penarik dari dari hal-hal yang tidak baik mungkin ya seperti itu. Yeah. Nah, terakhir nih Kang, pesan-pesan untuk para pemuda khususnya di Kota Bandung agar tidak terjangkit atau masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Boleh mungkin langsung saja. Pesannya nih ya. Pesannya. Oke. Untuk anak muda khususnya gitu ya, termasuk saya juga sih. Ada pepatah mengatakan subhanahu yaum hijau god gitu ya. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan gitu. Ketika pemuda hari ini bobrok alias tidak benar gitu ya, dipastikan juga masa depan bangsa ini juga negara ini akan bobrok ataupun tidak baik-baik saja ataupun hancur gitu ya. Maka dari itu manfaatkan masa muda ini karena tidak datang dua kali. Dan yang terpenting teman-teman semuanya, narkoba ini adalah suatu hal yang bukan pilihan gitu ya, tapi ini suatu hal yang kita harus tinggalkan. Karena narkoba ini pilihannya ada dua. Yang pertama adalah penjara, yang kedua adalah yang lahat gitu ya. Pilih yang mana nih? Maka itu kan bukan pilihan ya, tapi kita jauhi narkoba ini gitu. Seperti itu, kan kurang lebihnya. Pokoknya semangat terus buat anak muda gitu ya. Karena sejatinya kesusahan itu tidak didapatkan secara instan gitu ya, butuh pengorbanan dan perjuangan gitu. Jadi maksimalkan untuk kalian terus berproses di masa muda ini. Seperti itu. Oke, Kang. Terima kasih nih. Siap. Atas insight-insight yang didapat, atas pengalaman-pengalaman yang dibagikan, dan Masya Allah sekali ini menjadi informasi dan pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Mohon maaf juga dari segi penyampaian materinya, karena masih ngedrag juga malam ya. Iya. Tapi alhamdulillah setidaknya sedikitnya saya bisa berbagi ilmunya walaupun nggak banyak, semoga bermanfaat juga ya. Dan jangan puas juga nih Kang, kita diskusinya gitu ya. Siap. Jangan di sesi ini aja gitu ya. Nah Kang, terima kasih ya Kang. Ya. Terakhir mungkin untuk penutup, hal-hal seperti ini yang kita dapat hari ini mungkin tidak bisa kita dapatkan di tempat lain dengan mudah. Tentunya perlu perjuangan, pengorbanan agar kita terbebas dari hal-hal yang buruk. Maka pilihan kita adalah menjadi pemuda yang maju dan sukses di masa depan. Untuk kalian yang belum menemukan untuk kalian yang belum menemukan circle positifnya, mungkin bisa masuk ke Kipan sendiri karena insya Allah Kipan ini adalah organisasi positif khususnya di Kota Bandung dan umumnya seluruh Indonesia kan. Ya, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.